Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Asisa dari kelas 11 Al-Biruni. Di sini saya akan mempresentasikan tentang soal uji kompetensi bab 2 PPKN. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi juga mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Nomor 2 yaitu jelaskan macam-macam demokrasi. Yang pertama yaitu demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak terbagi menjadi dua macam demokrasi. Yang pertama yaitu demokrasi langsung. Maksudnya dalam sistem ini semua warga negara terlibat langsung serta memiliki hak dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu demokrasi tidak langsung. Maksudnya kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan rakyat, tetapi melalui perwakilan. Yang kedua yaitu berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Maksudnya, setiap warga negara memiliki hak untuk memilih para wakil di parlemen dengan melalui pemungutan suara secara menyeluruh. Nomor 2 yaitu demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer, di mana badan legislatif dan badan eksekutif memiliki hubungan yang erat. Yang ketiga yaitu demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan. Maksudnya, kedudukan badan legislatif dan badan eksekutif berada di tempat yang terpisah dan tidak berkaitan secara langsung. Yang keempat yaitu demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat, di mana sistem ini menggabungkan antara demokrasi perwakilan dengan demokrasi secara langsung. Yang ketiga yaitu berdasarkan prinsip-prinsip ideologi terbagi menjadi 3 macam demokrasi. Yang pertama yaitu demokrasi liberal, di mana setiap sistem demokrasi ini memberikan hak kebebasan berpendapat kepada rakyat. Yang kedua yaitu demokrasi rakyat, di mana sistem demokrasi dijalankan sesuai dengan paham sosialis atau komunisme. Sistem ini mendahulukan kepentingan negara dan kepentingan umum di atas kepentingan individu. Yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila, adalah sebuah sistem di mana pemerintah yang dijalankan dalam negara didasarkan pada nilai-nilai dalam Pancasila dan berdasarkan musyawarah mufakat yang mengutamakan kepentingan umum. Ketiga yaitu jelaskan Sokoguru Demokrasi Universal. Sokoguru Demokrasi Universal adalah suatu sistem demokrasi yang ditegakkan berdasarkan suatu dasar berpijak atau pilar atau tiang penyangga yang hidup kokoh mampu beradaptasi secara menyeluruh pada berbagai lapisan masyarakat dengan menembus batas atau sekat ruang dan waktu. Yaitu jelaskan bahwa nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, sehingga sangat cocok diterapkan di Indonesia. Berbeda dengan demokrasi lain, demokrasi Pancasila sangat menghargai kebebasan individu, tetapi kebebasannya bukan berarti tidak terbatas. Kebebasan individu dalam demokrasi Pancasila dibatasi oleh hak-hak orang lain yang harus juga dihargai. Demokrasi Pancasila berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, di mana negara Indonesia mengakui adanya Tuhan dan memberikan kebebasan kepada penduduknya untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
Nomor 5 yaitu buktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi, baik secara normatif maupun empirik. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu bukti normatif. Bukti normatif adalah bukti yang berupa doktrin tertulis yang berhubungan dengan data-data. Indonesia merupakan negara demokratis. Hal ini telah dibuktikan secara normatif, yaitu pada yang pertama pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 dan ayat 1. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 dan ayat 2. Dari penjabaran bukti normatif di atas disimpulkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya diatur menurut undang-undang. Dalam bukti empiris adalah bukti yang berupa kenyataan dan bukti yang didapatkan langsung dari pelaksanaan di masyarakat. Indonesia merupakan negara demokratis. Hal ini terbukti dengan yang pertama, adanya pemilu yang diadakan untuk membentuk pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang kedua yaitu pembagian kekuasaan yang ada di jajaran penguasa legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang ketiga yaitu pertanggungjawaban pemerintah yang dilakukan secara terbuka oleh pemerintah dalam menjangka waktu tertentu. Nomor 6 yaitu kemukakan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Yang pertama yaitu menghargai dan mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak asasi. Yang kedua yaitu selalu mengambil keputusan berdasarkan musyawarah. Yang ketiga yaitu melaksanakan pemilihan umum untuk menentukan pemimpin negara maupun wilayah di bawahnya. Yang keempat yaitu menyeimbangkan kewajiban dan hak-hak. Nomor 5 yaitu menjunjung tinggi cita-cita, visi, dan tujuan nasional. Yang keenam yaitu pemerintahan yang dibentuk harus berdasarkan konstitusi dan sifatnya tidak terbatas. Yang ketujuh yaitu negara diselenggarakan berdasarkan hukum, bukan pada kekuasaan semata. Sekian pembahasan atau presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.